Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, saya tidak komen, tidak banyak cerita. Kita langsung ke ini topik bahasan kita, yaitu ini saya set seperti yang keadaan sekarang. Oke, bisa kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Ya, oke, sekarang diperhatikan. Nomor urut boleh ditambah nanti boleh segitu. Nomor pegawai tidak boleh diganti, tetap ini karena terkait dengan soal. Nama boleh diganti nanti ini. Nama siapa aja yang boleh Anda masukkan, sama teman-teman boleh. Jenis kelamin tetap 2 jenis, tidak boleh lebih dari 2. Nah, ingat itu semuanya. Status pernikahan ini juga sesuai soal harus M dan S. Nah, nanti keterangan M dan S silakan dilihat. Ya, menikah dan single ya. Nah, kalau yang janda dan duda gimana Pak? Anda usah ditanya itu. Yang jelas itu aja ketentuannya. Jumlah anak boleh Anda ganti-ganti. Ya. Nah, ini nanti saya jelaskan. Kemudian ada pertanyaan nanti itu tidak saya bantu, Anda cari. Kemudian ini keterangan soal di bawahnya. Ya. Ini keterangan hasil rumus yang akan kita jelaskan saat ini. Kemudian tabelnya terdiri dari 3, tabel induk besar 1, subtabel 2, yaitu tabel untuk pembantuan ini, VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, itu dia. Ya, jadi ada 2 ini. Dia harus ada ini ya. Ya, nanti Anda kan tinggal copy ini, silakan aja dilanjutkan ini. Ya, terus saya diketik ulang. Oke, saya akan ini ya, memainkan ini, lihat ya. Nah, sekarang kita akan mencari bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan ini tabel bantunya di mana? Kita lihat di sini. Nah, bidang pekerjaan di sini. Berarti ada rumus yang akan kita baca secara horizontal tabel. Jadi HLOOKUP ya. Kalau secara vertikal nanti VLOOKUP. Ini per kolom, kalau ini per baris. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, maka untuk pertanyaan yang pertama, di sini dia menanyakan bidang pekerjaan tentang kode A100 ini apa, ya. Nah, jadi ini rumusnya sudah ada nih saya buat di sini, HLOOKUP, C sekian dan sekian, ya, dan seterusnya saya nggak bacakan. Lalu keterangannya nanti di bawah Anda lihat, nah, seperti ini. Dia artinya HLOOKUP itu apa? Pembacaan tabel bantu, baris C, tabel bantu baris, ya ini yang HLOOKUP ya. C9 adalah alamat sel data yang dibaca pada induk, ya, dari tabel induk di atas, ya. Yang C9. Kemudian N9 sampai O31 adalah alamat tabel bantu kolom yang dibaca, dan agar terbaca semuanya tekan tombol F4 saat kursor berada di belakang O31. Kemudian angka 2 menunjukkan alamat data yang dibaca pada tabel bantu pada kolom 2. Ya. Nah, dipahami. Sekarang pada kolom 2 saya buat tadi ini. Harusnya baris 2 ya, ini yang kolom ya. Saya edit sedikit, ini pada baris 2. Oke. Nah, sekarang kita tes kembali. Ini diperhatikan rumusnya. Ya, saya buat di bawahnya nanti tinggal copy sama dengan. Nah, tadi kita menggunakan rumus HLOOK ya, ketikkan huruf besar kecil enggak masalah. Lookup buka kurung. Nah, lihat di bawahnya. Lookup value yang mana? Dia akan baca ini nanti. Nah, kemudian lihat titik koma apa koma, titik koma, tabel array row index 6. Nah, yang mana dia itu? Dia akan membaca ini. Dari sini. Nah, oke, sudah kelihatan ini. Lalu tadi letakkan kursor di sini, tekan tombol F4. Tidak mau, berarti saya harus tekan. Nah, seperti itu. Tidak sekaligus dia ya. Ini harus sekaligus. Oke. Suara saya masih kedengaran? Karena saya tekan tombol F4. Masih, Pak. Masih.
titik koma. Nah, lalu rumusnya tadi apa lagi? Rank lookup. Nah, pada baris keberapa yang kita mau ambil? Yaitu baris kedua. Nah, maka kita ketik angka 2, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya keluar teknisi. Nah, begitu caranya. Lalu ini, kalau ini sudah benar, saya kopikan ke bawah. Nah, karena saya mulainya di bawah tadi, harusnya di baris pertama tadi. Oke, nah, itu rumus teknisi sudah bisa ya. Berarti ini tinggal copy ke bawah. Berikut untuk transport. Nah, area transport, lihat keterangan rumus di bawah nanti. Nah, transport di mana? Transportnya di sini. Berarti rumus yang kita gunakan adalah VLOOKUP up. Nah, lalu dia membaca kode golongan A. Nah, berarti rumusnya apa? Di sini sudah saya sediakan. VLOOKUP left C9,1. Artinya apa? Pada kolom di sebelah ini, dia akan membaca sebelah kiri ini, dia akan baca satu karakter. Ya, nah, ini pakai if left kemarin sudah kita pelajari. Dan mulai dari kolom ini, kolom tabel ini sampai akhir. Kemudian pada pada kolom keberapa? Ini kolom 1, ini kolom 2, dan kolom ketiga yang transport. Nah, berarti itu keterangannya. Kita ulang sama dengan VLOOKUP, buka kurung, left. Nah, seperti itu, ingat left. Nah, ambil yang sini, ya, titik koma, satu karakter dibacanya, kemudian titik koma, kita sorot yang ini. Nah, oke. Kita blok seperti ini dengan F4 kembali supaya pembacaan baris dan kolom terbaca semuanya. Oke. Kemudian titik koma lagi. Nah, pada kolom ketiga, berarti 3 di sini. Tutup kurung, enter. Nah, selesai. Ini tinggal copy ke bawah lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau paham, kita tidak akan kesulitan. Untuk memahami itu, lihat keterangan-keterangan saya di bawah dan praktikum saya. Oke, sudah 2 rumus, yaitu VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, untuk ini pakai apa? Gaji pokok di sini, berarti kita gunain VLOOKUP. Ini ruang kerja apa adanya di sini, berarti pakai VLOOKUP. Nah, ini saya ulang, kita lihat keterangannya sudah ada di atas ini. Nah, kalau untuk sini dia pembacaannya satu karakter juga, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP left, buka kurung, ambil di sini lagi, titik koma, 1, tutup kurung, titik koma, rank tabelnya dari mana? Dari ini lagi kita ulang. Ya, sudah, titik koma di sini. Kita beri tombol F4 tadi untuk membaca kolom dan baris ya. Pembacaan kolom dan baris atau absolut. Koma, kolom keberapa ini? Kolom kedua. Kalau tadi kolom ketiga. Di koma 2, tutup kurung. Sudah, bentar. Nah, selesai. Ya, berarti sudah oke. Ini tinggal copy ke bawah. Oke, ya. Nah, sekarang ruang teknisi seperti ini juga sama dengan, nah, cuman ini tidak pakai ini, tidak pakai left, karena dia membaca ke 4 kode ini. Ya, berarti VLOOKUP, buka kurung, nah dari mana ke mana? Ini lagi, titik koma, nah ambil yang ini lagi, ya ini tabel bantu yang ini. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, dia baca baris ketiga, berarti baris 3, tutup kurung. Nah, ini saya kasih tekan tombol F4 kembali, supaya pembacaan kolom dan baris ya, F4. Nah, selesai. Nah, ini hasilnya. Oke, ini tinggal saya copy. Nah, sekarang ada pertanyaan dari 4 kali rumus saya buat menggunakan VLOOKUP tadi. Ada pertanyaan? Coba action dulu semuanya. Cukup paham dan dimengerti? Cukup paham dan mengerti? Cukup paham, Pak. Ya, jadi
pahamnya secara konsep sudah, mempraktekkan lagi. Setelah Anda praktekkan, jika ada kesalahan, nah itulah yang membuat Anda pintar. Kalau langsung berhasil, Anda kadang-kadang juga bingung. Jadi kalau bisa salah dulu, tahu salahnya. Nah, pakai trial and error. Coba salah, ya itu dia. Sehingga Anda paham intinya, oh ini salahnya. Oh ini kenapa benar. Nah, berarti seperti itu cara belajarnya. Jangan begitu dicoba berhasil, Anda diam aja sudah itu lagi. Kenapa enggak copy paste aja punya saya kan? Kan jawabannya sudah ada itu. Nah, jawabannya saya kirim nanti. Tapi kalau Anda tidak mengerjakan, akibatnya akan fatal untuk ujian. Anda tidak bisa memberi jawaban ujian. Jawaban ujian Anda nanti Anda yang sebagai dosen lagi mencari soal dan selesaikan sendiri. Nah, itu dipahami ya. Oke. Kasusnya harus jelas yang ada di lingkungan terdekat Anda. Kalau kasus di buku itu jelas ada itu semuanya. Oke, saya kembali ke slide presentasi tadi. Nah, ini sudah semua, ya, ini sudah terisi. Lalu pertanyaan untuk cari yang kuning, saya tidak akan menjelaskan karena ini pelajaran yang kemarin ini. Ya, rumusnya masih ada, Anda tinggal coba. Ini pertanyaan ini juga tidak saya bantu. Anda yang ngerjakan sendiri. Ya, pakai if, pakai tambah, ke bataku segala macam. Oke, ini sudah ada semuanya, cari sendiri dan keterangannya ada di sini nanti nih. Oke, itu untuk materi malam sudah saya demokan. Kita lihat untuk latihan ini. Nah, ini nanti Anda kerjakan juga ya sambil latihan. Ini saya juga tidak menjawab ini, cuman ini latihan yang harus Anda kerjakan. Ya, ini besok harus dikirim di WAG ini. Di WAG apa di e-learn saya suruh nih. Nah, kalau nggak salah di e-learn, nanti jawaban yang di tugas 8 itu kirimnya nanti sama dengan jawaban ujian aja lagi. Oke. Nah, ini latihan ini ada beberapa. Silakan Anda kerjakan. Ya, kerjakan sekarang boleh, kerjakan besok boleh. Yang penting saya sudah menjelaskan fungsi follow up dan follow up. Oke, ini materinya, ini latihan. Nah, lalu ini juga latihan, di latihan. Kalau Anda banyak latihan juga akan bisa menang dan bisa yakin benarnya. Oke, itu untuk yang presentasi saya malam ini. Dan mengenai tugas, ini tugasnya di tugas 8. Nih lihat. Nah, tugas 8 saya nggak tahu nih, kemarin saya terkirim jawaban yang sudah, tapi enggak apa-apa, Anda harus paham kembali. Nah, tugas 81 ini cari ya. Data yang di sini jangan Anda rubah. Kalau Anda mau rubah, ini modalnya boleh rubah. Jumlah terjual boleh rubah. Kode ini jangan, karena ini berdasarkan soal. Ya, ini keterangan soal di bawah. Itu tugas 81. Semuanya akan ada menggunakan fungsi follow up dan follow up. Ini gabungan. Untuk 82, 82 ini hanya menggunakan fungsi follow up karena satu tabel. Ya. Untuk 83, ini juga menggunakan satu tabel bantu, follow up juga. Nah, itu kira-kira tugas besar Anda. Jadi Anda harus paham nanti memberi jawaban ujian, ya. Tapi tidak boleh punya saya lagi yang Anda salin. Anda harus cari yang tugas Anda sendiri. Oke. Nah, mohon dipahami, yang presentasi saya tadi itu sebagai latihan dan besok pagi kalau Anda ujian Anda selesaikan yang itu. Untuk tugas 8 yang menjadi PR sampai sebelum UTS, nah, itu Anda kerjakan dan nanti dikirim sama jawaban UTS kalian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan enggak tentang yang sudah saya presentasikan? Follow up dan follow up tadi. Cukup jelas? Cukup, Pak. Nah, saya kira kalau cukup jelas, ya kita enggak usah berlama-lama di sini. Saya juga enggak perlu menonton Anda lama-lama. Sekarang Anda boleh mengerjakan itu, ya. Tergantung Anda semuanya. Makin cepat selesai, makin bagus. Ya, karena ini juga
termasuk ujian Anda nantinya. Jadi ujian Anda hari Selasa depan kalau nggak salah ya. Nah, berarti saya hari Minggu malam atau hari Minggu siang saya sudah harus kirim soal. Nah, pas di saat ujian Anda hanya tinggal mengirim aja lagi, jangan sampai mengerjakan lagi. Di waktunya 2 kali 24 jam. Soalnya itu masih ada soal Microsoft Word, contoh, Anda harus bisa memberi contoh mail match. Nah, nanti ada aturannya di dalam, jangan Anda hanya mendengar mail match, ya yang lainnya juga ada. Nanti contoh tabel yang ada fungsi kabatakunya juga, pokoknya soalnya kompleks. Anda harus beri contoh masing-masing. Excel juga seperti itu. Pada sheet 1 Anda kerjakan ini, pada sheet 2 ini, termasuk yang terakhir ini pada sheet 5 nanti. Sheet 5 apa sheet 4 itu. Nanti lihat. Di soalnya sudah saya bocorkan, apa yang saya ajarin itu yang Anda cari contohnya kembali. Bukan contoh dari saya. Jawaban Anda dengan teman tidak ada yang sama. Nah, itu kuncinya. Ya, oke. Tidak ada pertanyaan lagi, cukup jelas ya? Iya, Pak. Ya, kalau tidak ada, jangan lupa isi absen malam ini pada bit.ly kita yang sudah saya kirim di awal dulu. Kemudian untuk besok isi absen di e-learn-nya dengan jawaban latihan ini, latihan yang tadi. Oke, latihan dengan tugas berbeda ya. Latihan berarti jawabannya sudah ada, Anda tinggal ulang. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya ending. Ya, Pak. Baik, Pak. Selamat ujian ya. Baik besok dengan mata kuliah saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.